Halo saudaraku, sore-sore arep nyemprot lah kok wangin. Wis ngapyuk irahe obate, luas keracunan wong angko. Ini padi saya hari ini 93 hari setelah tanam. Ini sudah hampir 90% keluar maleh. Hari ini rencananya mau spray nutrisi untuk pengisian bulir sebenarnya, cuma karena angin daripada tidak efektif, ini saya pending dulu, besok pagi aja untuk spraynya. Ini mau saya review aja amunisi penyepraian sore hari ini. Jadi ini sebelumnya padi saya ini sempat terkena serangan hawar daun bakteri. Baiklah saudara-saudaraku semua, sedulur tani, ini sore hari ini amunisi saya di grup panen yang 20 SP ini kandungannya gibrelelin, ini zat pengatur tumbuh. Ini fungsinya untuk merangsang agar anakan-anakan produktif yang belum keluar maleh itu bisa segera untuk keluar maleh. Kalau orang Jawa bilangnya ngebiorke. Jadi biar malehnya bisa keluar 100% serempak gitu loh. Ini gibro panen ini asam gibrelelin. Nah, ini dosisnya satu tangki 16 liter itu satu bungkus, satu bungkus. Harganya saya kemarin beli itu 7.000 per bungkus, ini 7.000. Nah, cuma waktu itu stoknya tinggal 6 bungkus di toko pertanian saya beli itu tinggal 6 bungkus, makanya dari rumah itu saya masukkan ke akuas ini. Karena biasanya spray di lahan saya itu seluas 3.500 meter. Itu saya habisnya 7 tangki 20 liter. Jadi 7 tangki 20 liter itu saya untuk lahan 3.500. Karena ini hanya 6, ini tadi saya campur dengan air untuk 7 takaran, untuk 7 tangki itu. Ini yang asam gibrelelat ZPT, zat pengatur tumbuhnya ini. Terus yang kedua itu saya pakai ini Puanmur, bahan aktifnya CBIA, asam klorobromo-sianurik, ini CBIA 50%. Ini fungisida dan bakterisida untuk mengendalikan kresek dan Xanthomonas. Kresek atau bakteri Xanthomonas. Jadi kresek dengan blas itu beda. Kalau blas itu jamur penyebabnya, tapi cuma kalau kresek atau hawar itu penyebabnya bakteri. Sebenarnya waktu sebelum maleh keluar itu sudah saya aplikasikan tembaga oksida pakai merek dagang Tanaka yang berbentuk WP, bubuk itu. Terus itu spray 2 kali kok masih karena cuacanya waktu itu kurang panas, terus angin itu membawa bakteri tertular dari lahan samping-sampingnya. Saya akhirnya beli lagi yang kuproksat, merek dagang kuproksat, tembaga oksida juga, itu tak spray 2 kali. Nah, ini sebenarnya keadaannya sudah pulih. Yang kena serangan hawar daun itu sebenarnya bukan pulih ya, berhenti sebenarnya, lebih tepatnya berhenti. Jadi yang sudah kering gini tidak bisa hijau lagi. Cuma bakterinya itu nanti setelah dikendalikan, insya Allah tidak akan menyerang di daun bendera dan batang maupun bulir. Ini tidak tertular oleh bakteri tersebut. Jadi sifatnya hanya untuk melemahkan. Saya memilih Puanmur ini karena efektivitas kalau yang tembaga oksida itu tidak boleh diaplikasikan secara dicampur insektisida lain itu kurang efektif. Nah, ini makanya saya pakai Puanmur.
Kalau Puan Mur ini boleh karena bukan tembaga oksida bahan aktifnya. Ini keunggulannya Puan Mur ini, dia bisa untuk kresek hawar daun bakteri itu dan juga untuk belas daun atau belas leher. Jadi saya satu pestisida itu untuk dua fungsi, jadi berfungsi ganda. Jadi melindungi selain hawar daunnya, ini juga melindungi batang padinya ini biar tidak cekek leher. Terus di bulirnya ini juga melindungi bulir biar tidak kena serangan jamur. Itu yang kedua, Puan Mur ini amunisi kedua. Jadi ZPT nya Gipgru Panen 20 SP, terus fungisida atau bakterisidanya Puan Mur 50 SP ini. Terus nutrisinya saya pakai MKP dan KNU 3. Musim lalu saya pakai KNU 3 dan Fertila Padi 2. Lah, musim ini Fertila Padi 2-nya enggak saya pakai, masih sebenarnya enggak saya pakai. Saya coba pakai MKP Pak Tani. Ini bungkusnya. Tadi ini 1 kilo, tak masukkan di botol ini setengah kilo, yang setengah masih saya simpan di rumah. Ini MKP Pak Tani. Ini kandungannya ini ya. MKP itu mono kalium fosfat. Ini kandungannya fosfatnya 52%. Ini fosfat ini penting untuk pengisian bulir, dan kaliumnya 34%, cukup tinggi. Dosisnya saya pakai per tangki 20 liter itu pakai 3 sendok makan. Itu yang MKP. Jadi untuk memaksimalkan bulir. Termasuk ini KNU 3 kalium nitrat ini. Ini bungkusnya enggak. Ini sisa musim lalu. Jadi musim lalu hanya habis setengah kilo. Nah, masih sisa, ini sisa musim lalu. Makanya bungkusnya sudah enggak ada. Terus amunisi berikutnya itu saya pakai ini karena musim penghujan, saya pakai perekat penembus dan perata. Ini produknya Javamas Agrupos. Ya, ini bahan perekat, perata dan penembus. Jadi yang untuk musim penghujan karena curah hujan tinggi itu, apalagi yang berbentuk WP yang powder, yang larut dengan air, itu dia setelah diaplikasikan kan menempel pada daun. Karena sifatnya mudah larut dengan air, nah saat terjadi hujan itu dikhawatirkan akan luruh, jadi akan ikut terbawa air hujan. Makanya saat musim penghujan itu lebih efektif aplikasi spray pestisida itu ditambahkan dengan ini perekat atau penembus dan perata. Ini banyak merek sebenarnya. Saya juga berganti-ganti, kemarin pakai produknya Sekar Sari yang musim lalu, terus musim ini pakai produknya Javamas Agrupos. Jadi saya kira itu ya untuk ngisi waktu ini, daripada sudah sampai lahan terus enggak jadi spray, karena ini masih kelihatan enggak ya karo video ini, masih angin ini. Mak yang sudah saya mix di tangki itu ya saya habiskan nanti. Satu tangki itu untuk nyepray di pinggir-pinggir lahan dulu aja. Nanti besok pagi kita lanjut. Baik, ini nanti kita review terus sampai panen, sampai kita kawal sampai panen, coba hasilnya seperti apa. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.